Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allah muslimin jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami yang mulia, tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan selawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim kepada guru-guru kita semua dan jamaah sekalian. Memuliakan malam Isra Mi'raj sebagai salah satu dari keagungan pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita mengaji seputaran masalah Isra dan Mi'raj, dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan malam Isra dan Mi'raj ini sehingga salah satu dari nama surah Al-Quran adalah Suratul Isra. Surah Isra artinya bicara tentang Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua maudhu yang disampaikan berkaitan dengan malam 27 Rajab. Malam ini adalah malam 27 Rajab dan malam ini tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab itu terhitung sejak tadi azan maghrib dengan K27 Rajab. Jadi malam ini tepat sebagai momentum peristiwa agung, yaitu Isra dan Mi'raj yang terjadi pada saat itu. Dan Isra dan Mi'raj ini tidak berulang, artinya tidak sama dengan pandangan terhadap nuzulul, tidak sama pandangan terhadap malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar disuruh cari setiap tahun karena berulang, Al-Qadarnya berulang, turun Al-Qur'annya tidak berulang. Jadi pendapat yang paling dipegangi ya, diiktimad atau mu'tamad itu kalau Lailatul Qadar berulang dia, maka disuruh cari setiap tahun walaupun turun Al-Quran hanya sekali pada saat itu. Tapi kalau Isra dan Mi'raj ini tidak berulang, kita hanya untuk memperingati saja, bukan mencari, beda aja. Kalau Lailatul Qadar perintahnya mencari Lailatul Qadar itu sepanjang bulan Ramadan. Kalau Isra dan Mi'raj bukan mencari Isra Mi'raj, karena itu hanya terjadi sekali. Jadi untuk apa juga? Hanya untuk kita peringati, kita ambil pelajaran-pelajaran, iktibar-iktibar yang ada di dalam peristiwa agung itu. Secara nasional, ya malam ini juga diperingati secara kenegaraan, Isra dan Mi'raj. Dan pemerintah sangat menghargai malam Isra dan Mi'raj serta tanggal 27 Rajab, sangat dihargai terutama oleh tokoh-tokoh pendiri negeri ini, founding father ya, tokoh pendiri negeri ini yang mayoritas adalah muslim, sehingga besok itu kalendernya merah, tanggal merah. Untuk apa besok tanggal merah? Ya untuk libur. Untuk apa libur? Untuk mengenang peristiwa besar ini, Isra dan Mi'raj. Maka peristiwa ini sebenarnya tidak boleh dilalui, tidak boleh dilewatkan begitu saja, mesti ada momentum. Tapi syukur pengikut semuanya nanti setelah salat Isya juga ya melaksanakan acara tausiah Isra dan Mi'raj ini. Artinya ini malam besar, malam agung, dan ini adalah malam hari besar bagi umat Islam. Ini milik kita, jadi sampai lewat begitu saja. Besok tanggal merah, neden yang pupri lagi ngahum deh, pupri bunga puhai behum.
baik hai oh minjiko bari bunguku oh besok adalah tanggal 27 Rajab. Kenapa diliburkan? Untuk menjadikan hari besar Islam, yaitu momentum Isra Mi'raj. Jadi Al-Quran yang mengangkat tema Isra pada surah Bani Israel atau surah Al-Isra, dan membicarakan tentang Mi'raj itu pada surah Taha ya, surah Taha ya. Ya, jadi bak suratnya hanya bicara seputar Isra. Nanti di surah Taha itu bicara tentang Mi'raj. Jadi ada dua perjalanan, horizon dan perjalanan vertikal. Jadi horizontal, perjalanan mendatar, yang disebut Isra. Perjalanan ke atas disebut Mi'raj. Jadi Mi'raj itu naik ke atas, ke langit. Isra itu berjalan malam. Maka orang berjalan malam yaitu Isra namanya. Nabi diperjalankan oleh Allah, Asra namanya. Kemudian apa saja secara bahasa Mi'raj itu naik, atas nama naik itu Mi'raj. Maka nauru bingung ke nali mangak keren betul untuk keren urang EU meru ke iban kenen wo meru belum kuat bayar itu meru aku itu EU nya meru secara lugah, secara bahasa. Atas nama naik itu Mi'raj. Jadi mangak keren urang EU Mi'raj, kan? Tapi bukan naik ke Sidratul Muntaha, yaitu naik beberapa meter untuk panjat kelapa. Nanti pakai belum tunjuk, pakai burak. Ya, baik. Peristiwa ini peristiwa yang banyak sekali ditulis oleh para ulama. Kalau dalam kitab tafsir itu semua tafsir membahas dengan ya sangat memadai penjelasannya. Dan sebahagiannya dijelaskan di dalam penjelasan hadis. Karena ada satu hadis yang cukup panjang. Itulah hadis bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jarang orang bisa menghafal karena panjangnya hadis itu. Jadi rata-rata itu dibaca di dalam kitab hadis. Itu dari Nabi berangkat sampai Nabi kembali lagi, itu dalam satu hadis yang sangat panjang. Isra dan Mi'raj itu dilihat dengan persepsi iman. Maka orang yang gagal melihat dengan imani dari sudut pandang iman, maka dia akan binasa. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu gagal paham. Karena gagal paham, Abu Lahab gagal memahami Isra Mi'raj ini. Jadi Abu Lahab celaka, bahkan dicap celaka, distempel sebagai orang celaka karena gagal paham terhadap Isra dan Mi'raj. Abu Lahab itu tidak melihat dari perspektif iman, tapi dia ingin melihat dari perspektif fisika, dari segi raga, dari segi fisik, bahkan membuat tindakan-tindakan ulo-ulo kepada Rasulullah dengan menyuruh Nabi untuk membuktikan kembali. Hai diubrok Nabi, mendengar ulangnya Muhammad yang hoci baik ilangnya dulu cigrok atau angkat dua kaki. Hanya berarti gagal paham. Maka Abu Lahab itu turun ayat, memang surah Al-Lahab itu Tabbat Yada, itu untuk memvonis Abu Lahab atas kegagalan pahamnya itu, atau hanya dengatuk kepada Nabi terhadap Isra dan Mi'raj. Sementara Abu Bakar, maka ini adalah sosok yang sangat yakin karena melihat dari segi iman. Secara imani di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar itu digelar dengan Abi Bakar Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan, justru sejarahnya lahir Abu Bakar Siddiq, istilah Siddiq.
lantaran membenarkan peristiwa ini. Apa yang diceritakan oleh Nabi kepada Abu Bakar, semuanya dibenarkan. Sabdakta ya Rasulullah, saya baru saja begini-begini, sabdakta ya Rasulullah. Karena Abu Bakar menanam perasaan iman kepada Nabi, artinya tidak mungkin Nabi berdusta. Sehingga Abu Bakar semuanya membenarkan. Akhirnya Nabi memberi label, memberi lakab kepada Abu Bakar, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kalau yang satu lagi Abu Lahab, itu adalah Abu Lahab Al-Kadzab. Jadi narwaboh Abu yang berbeda. Taboh Abu Bakar, taboh Abu Lahab. Maka patai kelur ipat Abu kamu. Katanya Abu tu. Kadang dia Abu Lahab. Semoga tidak Abu Lahab itu Abu Bakar. Jadi yang satu Lahabizm, ya, ke Abu Lahaban. Yang berarti perango pulau Nabi. Satu lagi Abu Bakar Siddiq yang membenarkan Nabi. Jadi tidak terlalu heran juga kalau belakangan haidumno zaman canggih dengan dunia digital, nampaknya sudah tidak perlu lagi dibicarakan akan kebenaran ini, jika benar, jika yakin. Namun demikian masih ada juga barangkali ya bahagian-bahagian daripada manusia yang meragukan kejadian yang ajaib ini, kejadian yang menjadi mukjizat ini. Tapi nampaknya semakin berkurang dengan kecanggihan dunia digital ini, semakin mengurangi orang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj, ya, karena ada pendekatan digitalisme seperti yang kita buat hari ini. Saya di sini duduk di Masjid Jami, kan orang bisa mendengar persis itu orang di Samalanga di sana kalau sempat melihat, bisa dengar persis oleh mama saya kalau sempat melihat ini. Orang kadang-kadang punya Pak Ibu, ya saya lihat dari Samalanga, kan bisa. Maka aneh-aneh ini ya, bicara Isra dan Mi'raj sepertinya sudah tidak perlu lagi diterangkan dengan mendetil akan kebenaran Isra dan Mi'raj ini, karena kita sudah dibantu oleh pemahaman digitalisasi dan globalisasi melalui kecanggihan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Bani Israel ayat 1, dan surah Bani Israel punya dua nama. Satu namanya Bani Israel, karena bicara juga dalam surah ini tentang Bani Israel. Satu lagi karena ini bicara khusus tentang Isra Nabi, bahkan di ayat pertama, maka surah Bani Israel disebut dan dinamakan juga dengan surah Al-Isra. Jadi Al-Quran ada yang punya lebih dari satu nama. Surat ini ada yang dua. Nah, jadi kalau orang yang sudah MTQ itu sudah sangat paham bahwa surah Bani Israel sama dengan surah Al-Isra. Karena dulu orang ada yang masih junior, awal-awal dulu, trika kejadian. Yang bagi kayaknya kan PC, latihan surah Bani Israel. Ya, kena di surah Bani Israel ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau Quran, panitia memberikan Quran cetakan lain. Jadi hana surah Bani Al-Isra-nya yang hana surah Bani Israel yang surah Isra. Roh waktu mimbar kan itu bi roh ipo. Hana moholi. Itulah surah Bani Israel, itulah surah Al-Isra. Nah, jadi yang perlesi bentuk kayak poro kan. Dan ini banyak kejadian pada saat tes caleg. Tes caleg pun sudah yang membacaannya mentang yang mau masalah mendengar ulang nama-nama surat yang double yang sempatlah terbang ru'u. Karena ya jangan oh terkenal kajangum kahangu ya.
Baik, tunggu-tunggu sekalian yang mulia, mungkin satu ayat ini kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Maknanya adalah tanazzaha wa taqaddasa. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, maha steril dari hal-hal amma la yaliq, terhadap apa yang tidak layak. Maka jangan pernah berpikir ada yang tidak layak terhadap peristiwa agung ini. Ketika Allah mengawali dengan subhanalladzi, ini artinya menjauhkan pikiran kita untuk berpikir. Tidak mungkin kita buang pikiran itu, karena tidak amma la yaliqu bi jalalihi. Allah dengan keagungannya, dengan kebesarannya, maka tidak ada batasan. Pun asra, ini kendalinya pada Allah. Maka tidak disebutkan dalam ayat subhanalladzi sara. Karena lagi yang bunyi ayat subhanalladzi asra, itu ada wazan ya dalam bahasa Arab. Itu kalau sara itu Nabi berjalan. Kalau asra Nabi diperjalankan. Maka yang mengendalikannya adalah Allah. Jadi Abu Lahab dia berpikir Nabi sara. Subhanalladzi sara. Dia pikir Nabi Muhammad ini jalan dengan manual, dengan sendirinya. Padahal asra, kalau asra bukan manual. Di sana ada kekuatan dan kendali Allah. Maka ketika berpikir dengan manual, maka jadilah Abu Lahab. Nah, jadi harus pikir bukan manual. Artinya bukan mutlak kekuatan Nabi. Nabi terbatas sebagai hamba. Tapi di sini adalah asra, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pakai manual ini. Nah, nanti jahilnya manualin. Apa ini manual? Udah Honda kan lihat belum? Ada lihat belum ya. Sudah model remote. Warat tuh canggih dong. Graham udah Honda. Anak mau Graham udah berai. Kita tinggalnya mentang nabi. Allahul Aliyyu Asya. Karena Allah yang maha tinggi, ya, mampu membuat apapun yang Allah kehendaki. Alladzi intaqala bi'abdihi. Dalam hal ini Allah lah yang memindahkan, yang melakukan masing pindah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Allah yang lakukan. Maka disebut alladzi intaqala, Nabi yang memindahkan Nabi. Allah yang memindahkan Nabi, yaitu bi'abdihi wa nabiyyihi. Dan Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad dengan abdun, bi'abdihi, artinya hambanya. Kalau hamba itu terdiri dari dua, yaitu fisik dan jiwa. Jadi jawang dan tubuh, jiwa dan raga. Maka disebut bi'abdihi, bukan biruhihi, bukan ruh yang dibawa oleh Allah ke sana, dan bukan bijasadihi, bukan jasad saja tinggal ruh di bumi, tapi bi'abdihi, melekat jiwa dan raga. Maka Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj dengan jiwa dan raga atas kendali Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah mukjizat. Maka melihat kemampuan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu adalah melihat kemampuan Allah. Maka tidak menjadi
hal yang aneh, karena memang Allah yang melakukan itu. Fi juz'in minal laili, pada bahagian malam, bukan separuh malam, bukan apa namanya, tapi juz'u, hanya menghabiskan juz'u malam, beberapa saat. Nanti dijelaskan di dalam hadis. Lalu dalam hadis, Nabi mengakui bahwa beliau itu Isra itu dengan menggunakan burak. Barkun, burak itu adalah binatang makhluk Allah. Ada yang mengatakan itu memang malaikat, ya, berbentuk seperti yang sudah digambarkan di dalam hadis. Burak dari kata barkun. Barkun artinya kilat. Kilat artinya cepat. Maka Nabi datang Isra itu menggunakan kecepatan kilat. Kalau kecepatan kilat kan sudah kita belajar di SMP, di SMA, di jurusan fisika, jurusan umum atau MA, sudah kita belajar berapa kecepatan cahaya. Luar biasa. Dan kecepatan yang paling cepat itu dari benda alam adalah kecepatan cahaya. Kalau saya tidak salah itu 300.000 ya. 100.000 kilometer, bukan per jam, per S. 300.000 per S. Apa itu S? Sekon, detik. Detik 300.000 kilometer itu cukup diulah. 100 kilometer kan kalau semua gedung. Jauh jaya, ambil pohon kanyan, 100.000. Dari sini saja ke Banda Aceh berapa kilometer cuma? Hanya truk 600. Ya 270. Karena Banda Aceh Medan 600. Saya lihat di apa ya, 600. Mami ada di sini kan di tengah, dan semuanya kan di tengah. Nah, berarti Medannya hanya detik. Sekarang saya gambarkan hitungan detik. Detik sama dengan sekon bahasa kimia, bahasa fisika itu. S. Jadi detik seper 60 jam, seper 60 menit. Kan yang detik. 60 detik semenit. Ya kan cerita semenit. Berarti seper 60. Ya detik yang contohkan. Detiknya juga tidak jarum. Tinggal ya detik. Tinggal detik. Wah detik. Jadi begitu si detik kan hertz kilometer. Mana itu pegah aja Nah itu kan itulah kecepatan cahaya. Maka dulu kita belajar di sekolah disuruh buat eksperimen oleh guru kita atau empiris praktek. Hidro di mat center, hidro di mat center. Yang hidro di UFO. Atau magenta, begitu magenta, langsung cahaya bentuk. Begitu betul langsung bercahaya. Menyusul dan ya ini, halo, dan ya langsung. Jadi wajarlah waktu kilat dengan rudo, awal itu kilat, rudo disusul oleh bulan pucang. Kenapa duluan kilat? Padahal sama-sama dari atas. Kan juga kejadiannya. Sebenarnya kilatnya ngeruduknya juga. Kejadiannya juga. Cuman karena dia retah. Kan manyang bakdrin, dia retah kejadian Pak Yatus. Berapa radius itu? Berapa ribu kaki? Tapi begitu kejadian langsung berkilat. Ketemu kilat. Banda tengah ada tamang, ada tapi-tapi itu hanya di awal itu kilat. Maka suratnya perlu awal itu berangkat kilat, tapi kilat itu. Kilat. Maka kilat itu perangkat kilat itu tujuannya untuk cepat. Titipan dia perlu awal itu titipan kilat. Tapi tidak ada tiki. Ini berapa hari Pak? Ya insya Allah 2 atau 3 hari. Berarti kalau hari itu 2 kilometer kan. Cuman itulah kemampuan manusia. Setidaknya dengan titip bak kilat
cepat lucu yang dulu lagi ya. Jadi ahli-ahli ilmu yang semakin mendalam memahami ayat Al-Quran, mengintegralkan dengan fisika, ya, dengan ilmu-ilmu alam, itu sangat cepat dia menanggapi dan memahami akan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya. Kemudianlah baru di beberapa tahun belakangan, ya, di milenium kita ini ditemukanlah digital. Maka pakai sistem digital, lah nanti boleh cerita nih, bawa yang merah-merahnya, itu gampang kah? Dengan dunia saintifik, ya, sains, pengetahuan, sudah. Kemudian dalam ayat ini bi'abdihi, hamba Allah, terdiri dari jiwa dan raga. Lalu Nabi menggunakan burak. Burak adalah fasilitas. Burak adalah alat transport. Sekiranya itu hanya Nabi yang berangkat dengan jiwa, tidak tubuhnya, untuk apa pakai transport? Kenapa ya? Karena mana pakai transport ini? Justru karena ada tubuh sekalian, maka menggunakan burak. Karena hanya mungkin burak, itu hadir burak, burak mau kemana? Mau antar jiwa Nabi. Oh, enggak naikkan Nabi, enggak, jiwanya saja. Mamnya jiwa entah kenapa ya kendaraan teh. Jadi orang motor, musuh motor, saya kirakan dro ni. Kenapa yang terus ini? Justru motornya nasib. Nah, kursi betul karena tak mutanya orang. Padung kau motor, lu semua bandat Medan, padung dia warto be. Hanya orang nak kurung. Kalau nak roh menteng padu. Ya Allah menteng itu. Memang nak rohnya. Ada roh nak roh. Jadi menunjukkan kalau hanya dengar ruh, berarti tidak perlu burak tadi. Justru karena ada jiwa, ada raga, maka perlu kendaraan. Maka motonya mahal kok, karena tak roh itu. Kan kira roh menteng? Itu hai contoh bahkan kena dipelung. Itu maksud Tuhan kita beraya orang lelaki lupa roh mental. Kayaknya tiga hanya kedua ini. Nyaman dua kena betul haji dua ni roh. Jadi tidak berani menunjukkan bahwa pendekatan cara berpikir ini benarlah bahwa Nabi Isra dan Mi'raj sebagaimana ditulis oleh semua kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir, yaitu biruhihi wa bijasadihi. Kanat Isra'u biruhihi wa bijasadihi. Adalah Isra Nabi itu dengan jiwa dan raga sekaligus. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nabi memulai perjalanan itu dari nolnya adalah titik nol Masjidil Haram. Finishnya pada Isra itu Masjidil Aqsa. Jadi dari masjid ke masjid. Ini kan memberikan pelajaran pada kita, bukan hajat aja, tapi masjid ke masjid. Oh, masjid. Allah ingin mengajarkan kita bahwa kita harus masjid oriented. Artinya tempat kita kerja. Oh, yang pejabat, dia tua masjid. Yang dia tentu dia laju. Tapi karena waktu yang masjid dan sampai selama dia pejabat hanya upah masjid. Allah mengajarkan kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dumhajit aja, dumpat kita dumpu kita pemuk. Tapi Allah menggiring kita kepada masjid. Jadi pembelajaran ini lebih ke dari masjid. Karena tahu Isra Mi'raj dari masjid lapangan poli. Karena oh tanya sama poli atau kongres masjid lah. Oh tanya tajak kanto tajabah dari masjid. Wah masjid jak kanto, wah kanto kongres masjid lah. Ini pembelajaran dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Long caleg, jangan masjid. Long pulan,
yang masjid. Karena Nabi mengajarkan kita perjalanan di muka bumi ini adalah perjalanan yang berputar-putar di sekitar masjid ya. Jadi start dan finish dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, yaitu min Makkatal Mukarramati. Ya kan kalau bahasa Arabnya ada istilahnya mamnu' minas saraf. Kita tidak baca mim makkati ya, tidak baca mim makkatil mukarramati, tapi bacanya mim makkatal mukarramati. Ila Baitul Maqdis ya, jadi di Palestina itu ya, di Baitul Maqdis. Itu jauh. Kenapa dinamakan Masjid Aqsa? Wasumiya bil Aqsa li ba'dil musafah. Karena jauhnya jarak tempuh, maka ikun Aqsa masjid isudeh disebutkan. Sidihnya artinya jauh. Ba'dil musafah, jarak tempuh yang sangat jauh, bainahu wa bainal Masjidil Haram. Qala al-mufassirun wa innama qala laylan. Lalu peristiwa Isra ini terjadi pada malam. Apa maksudnya bilafzi tangkir dengan lafaz nakirah? Hanal qudat minal masjidil ilal minal haram ilal masjid, tidak dibuat bi abdihil laila, tapi dibuat bi abdihi lailan, baris dua itu namanya nakirah ya, tangkir. Litaklili maddatil Isra, menunjukkan hanya sedikit membutuhkan waktu. Maka hanya dipegat yaitu al-laila, tapi dipegat lailan baris dua. Berarti pentingnya waktu malam tidak habis separuh pun, tapi hanya habis beberapa saat saja, yaitu maddatal Isra. Kebutuhan waktu untuk itu hanya sedikit saja. Wa annahu qata'u bihi musafati syafi'ati al-ba'idah fi juz'in minal laili wa kanat nasiratun arba'ina lailah. Kalau bukan peristiwa ini dengan Isra, lalu dilakukan tempuh biasa, itu menghabiskan waktu arba'ina lailah, 40 malam kalau pergi manual tadi. Jadi yang hai fikir Abu Lahab, yang kena hai fikir kata tahu dari mutaja kalau pacar tahu tanya yang kena hai fikir Abu Lahab, maka orang yang hai fikir yang naco atau Abu Lahab. Jadi baik hai fikir dia fikir mana hai dah sebut naik gok ya kan, hai fikir ada orang itu fikirnya, fikir mentah, yang bubuk kan fikir, ya kan, fikir hai, padahal fikirnya hanya berpen, karena hanya pada fikirnya berpen, fikir, tapi pen kita fikir, fikir hanya pen ini, maka menyebut pula ni, roh hai fikir, berarti nak bubuk berbelum, dan dia mula roh bubuk nak apa habis pen, mau fikir, buka rumah apa payah belakangnya bersemen. Memang dia fikir, apa hana habis pen? Kita fikir tentang buah. Maka Abu Lahab kelompok hai fikir. Karena hai fikir kena karelo. Ada kata. Kemudian wadzalika ablaghu fil qudrati wal i'jaz wal hayatana badi surah bilafdin subhana. Karena itulah maka ya yang tidak sanggup dipikirkan secara manual tadi ya, secara biasa, karena ini adalah kudrah Allah, kuasa Allah, wal i'jaz, dan ini adalah mukjizat, maka itulah Allah memulai dengan subhana, maha suci Allah, untuk menghilangkan keraguan-raguan orang berpikir tadi. Atau tak pikir lagi buat laknya, pikir lagi adalah fi'il Allah, artinya kerjaan Allah, bukan kerjaan manusia biasa. Itulah namanya mukjizat, i'jaz. Adallu ala kamalil qudrah,
Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Maka dalam kitab kitab Isra Mi'raj karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti itu diberi makna lebih luas lagi. Subhanalladzi itu kalimat yang digunakan oleh Allah untuk menunjukkan ta'ajub, keheranan. Ada dua maknanya. Yang pertama, heran hamba kepada Allah. Ketika Allah mengatakan telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita heran kepada Allah. Artinya ta'ajub. Ya Allah, sekiranya itu bukan kuasamu, itu tidak mungkin terjadi. Dan ta'ajub, maka pakai guna subhanalladzi, hirun kepada Allah. Artinya ta'ajub kepada keagungan Allah, yang itu pasti tidak bisa dilakukan oleh orang. Itu makna pertama. Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitabnya Isra Mi'raj. Nanti dibuka. Ada kitab itu khusus ya, lumayan tebal. Kemudian heran yang kedua, heran Allah kepada Abu Lahab, kepada manusia. Tapi heran ini maksudnya Allah Ta'ala bukan heran seperti kita. Seolah Allah mengatakan ketika Abu Lahab menentang Nabi, karena Abu Lahab benar-benar tidak yakin Isra dan Mi'raj ini. Lalu makna heran tadi seolah ya Allah mengatakan irun tidak uti Lahab nyanyian hai tapi nyamunan makna di oh hai Lahab nyan hang tapi irun tidak utah. Karena lagi urun hirun ke makna negatif nah lagi urun ke cukup kata hirun tidak uti cukup nah hirun karena turun yang berarti hirun yang bermakna negatif. Iro kena dia kula kepeng mak jina. Cukup hirun ku. Bunimang haidi. Hirun lebih. Karena itu adalah kriit abudo tamah tulo. Berarti hirun tu ya. Jadi hirun bermakna negatif. Maka Allah Ta'ala seolah-olah berkemenang ke Abu Lahab. Hai Abu Lahab kan Muhammad yang jangan yang tujangan. Nabi Muhammadnya kan lentuja, puji tangan ketika, kata hirun kita. Seolah-olah seperti itu. Jadi heran hamba kepada Allah, artinya kagum. Heran Allah kepada Abu Lahab, maksudnya menghardi atau melawan atau menghukumlah. Nah, hukum Abu Lahab dengan kalimat itu. Ya, jadi sehingga benarlah peristiwa ini sangat agung, maka wajar besok kita hari merah seolah pemerintah mengatakan orang-orang Islam besok nggak usah kantor ya, buat aja Isra Mi'raj, nggak usah kantor, atau buat malam ini, besok nggak capek-capek lagi, pokoknya yang lebih kesempatannya yang baik kali di tanggal merah anak pegang Isra Mi'raj. Sehingga hotel cabut tanggal merah, gak pegang negaranya liberal. Yo kayu jauh tanggal merah dari jamunnya kuju. Di nek ditanya pendiri negeri ini, karena betapa mulianya peristiwa ini. Jadi kita hadir, ya lumayanlah sudah kita review ya kembali apa yang dilakukan oleh Nabi ya melalui mukjizat yang sangat agung ini, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti di ujung-ujung daripada Isra dan Mi'raj ini yaitu mengambil ibadah yang cukup pokok, prinsipil, inilah salat. Maka kali Nabi, salat itu mi'rajul mukmin. Salatnya mi'raj tanya orang mukmin. Kita kan tidak naik ke langit, tapi dengan salat ini kita menerima oleh-oleh dari langit. Tanya hana tajak Medan, tapi ketemu kaju bolimo Medan, karena na urung puo. Itu kawan Medan. Kenapa nih bolimo Medan? Urung Medan tak yo. Man kata jo bolimo Medan. Oh, ni urung Medan. Man kan kata jak dia gede. Kamu naik ke langit dia? Enggak. Kenapa ada salat? Kan salat dari langit. Iya, itu kan oleh-oleh dari langit. Masuk olah-olah tanya-tanya najak gede tentang. Yang dilakukan salat ini adalah mi'raj orang mukmin. Artinya orang mukmin tidak pernah ke Sidratul Muntaha, tapi melakukan oleh-oleh dari Sidratul Muntaha. Ya, cara itu mulia Isra Mi'raj
yaitu dengan melestarikan ibadah salat secara rutin, benar dengan syarat dan rukunnya. Dirasa demikian, ya, refleksi sejenak, mudah ada manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.